Halo, perkenalkan saya Magdalena Kahitimba, NIM 1221031, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini kita akan membahas tentang usaha lokal, di mana khususnya di kampung saya, masyarakat lebih cenderung mengusahakan usaha lokal, yaitu tenun ikat. Di sini kita akan belajar bersama tentang apa sih tenun ikat itu. Nah, tenun ikat merupakan jenis dan corak kain yang sudah lama terkenal karena unik berdasarkan bahan yang digunakan, motif dan proses pembuatan yang memerlukan waktu relatif lama, yaitu bisa 4-6 bulan untuk menghasilkan sehelai kain tenun yang berukuran lebar. Ini merupakan proses pengerjaan kain yang asli. Kain tenun ikat ini juga pembuatan motifnya menggunakan teknik ikat dan dilakukan dengan bagian-bagian tertentu dari benang dengan maksud agar bagian-bagian yang terikat itu tidak terwarnai ketika barang benang dimasukkan ke dalam cairan pewarna. Nah, kemudian di sini ada karakteristik tenun ikat. Nah, karakteristik tenun ikat ini adalah suatu industri rumahan yang menghasilkan produk berupa barang jadi, di mana pelaku industri kain tenun ini sebagian besar adalah wanita dan anak perempuannya. Kemudian pada zaman dahulu itu benang diikat menggunakan tali kalita yang diambil dari pohon gewang. Namun saat ini sebagian besar pengrajin beralih menggunakan tali rafia karena mudah diperoleh atau dibeli dengan harga yang terjangkau. Benang yang sudah diikat siap untuk dicelup dan diwarnai dengan pewarna alam. Sampai saat ini warna yang banyak digunakan pekerja tenun ikat ini hanya warna biru, hitam, dan merah. Setelah benang dicelup, dijemur di bawah atap sampai kering dan benang siap untuk ditenun sesuai motif yang sudah dibuat atau disediakan. Kegiatan menenun dapat dikerjakan sendiri oleh pengrajin atau anggota keluarganya. Nah, kemudian proses produksi tenun ikat. Proses produksi kain tenun ikat ini dimulai dengan kegiatan menggulung benang, dilanjutkan dengan merentang benang atau biasa disebut orang Sumba itu pamining. Nah, dan bahan pewarna berupa pewarna alam berasal dari bagian tumbuhan, daun, batang, buah, biji, akar, dan kulit kayu. Terdapat dua jenis tumbuhan sumber pewarna utama yang banyak digunakan oleh pembuat atau pengrajin tenun ikat. Kemudian terdapat juga 3 jenis tumbuhan yang berfungsi sebagai penguat atau pengawet warna dan pelembut kain. Ada 4 jenis diantaranya berupa pohon hutan, di mana bagian yang dimanfaatkan adalah buah, akar, dan kulit kayu, serta jenis yang berupa semak atau nila. Nah, jenis-jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai pewarna kain tenun ikat yaitu wora atau nila, kombu atau mengkudu, loba, kawilu atau kemiri, walakari atau dadap. Nah, ini merupakan bahan-bahan pewarna kain. Nah, setelah ada juga motif-motif kain Sumba. Nah, di sini berbicara motif-motif kain Sumba itu sangat beragam dan memiliki arti masing-masing. Seperti gambar rusa, ayam, terus mamuli dan sebagainya. Kemudian
harga kain Sumba. Berbicara tentang harga, untuk sekarang itu tergantung dari kain asli dan tidaknya. Kalau kain asli itu lumayan mahal ya, apalagi kalau kainnya berbicara tentang harga kain itu bervarian tergantung dari kain-kain tersebut. Misalnya kainnya, cara pembuatannya, terus kainnya asli dan tidak, kainnya lebar, panjang dan tidak, seperti itu. Dan kalau kain termahal itu dia bisa jutaan gitu. Kalau kain yang kayak seperti yang biasa dibawa di urusan adat itu bisa hanya ratusan, seperti itu harganya. Kemudian cara pemasarannya itu bisa, sekarang kan udah zaman internet, sudah zaman media sosial, jadi bisa diposting, kemudian bisa dibawa ke pasar untuk dijual, dipromosi, seperti itu. Ataupun kalau di kampung, orang yang misalnya tidak mempunyai uang, atau mungkin si penjual kain ini butuh hewan, bisa ditukar dengan hewan.